Sudah bisa dimulai, Bu, ya? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, berterima kasih kepadanya dengan sebenar-benarnya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan dan memilih kita sebagai hambanya yang beriman, memilih kita untuk menjadi hambanya yang memeluk dan menganut agamanya ad-dinul Islam, sehingga kita semua bagian dari muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, dan di atas ilmu kita meyakini bahwa hanya orang Islam, hanya orang-orang beriman yang kelak menempati surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya ulangi, hanya orang beriman kepada Allah dan orang-orang yang mengikuti agama Allah ad-dinul Islam, mereka itulah yang menjadi penghuni surga kekal selama-lamanya, penuh kenikmatan di dalamnya. Dan sampai detik ini kita menjadi bagiannya. Artinya kita masih diperkenankan oleh Allah Ta'ala menjadi hambanya yang beriman. Ini nikmat yang besar, ibu-ibu sekalian, yang sudah semestinya kita memberikan porsi terbanyak syukur kita terhadap nikmat iman dan Islam. Tidak beriman kepada Allah, tidak mengikuti agama Allah ad-dinul Islam, itu diistilahkan sebagai orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kita mengimani firman Allah ini, dan Allah telah menetapkan, berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir itu, baik dari kalangan ahli kitab, Yahudi, Nasrani, dan juga orang-orang yang musyrik, orang-orang yang peribadatannya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka kelak tempatnya di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Dan mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Dari sini pula kita bersyukur kepada Allah bahwa kita ini semua lahir dari orang tua yang muslim dan muslimah, sehingga kita pun menjadi muslim dan muslimah. Saya tekankan terus masalah ini karena Allah Ta'ala senantiasa mencintai hambanya yang bersyukur, dan Allah Ta'ala berjanji, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur maka pasti akan ditambah nikmatnya.
bersyukur atas iman dan Islam. Kita berharap Allah Ta'ala menambah, menguatkan keimanan kita dan memperbaiki keislaman kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita juga berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, dan semoga kesehatan ini mampu kita gunakan untuk menambah, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berterima kasih pula, bersyukur kepada Allah atas nikmat kesempatan, waktu luang yang dengannya kita bisa menambah ilmu, termasuk hadir di majelis ta'lim ini. Dan subhanallah walhamdulillah, kita bertepatan di hari Selasa ini pada tanggal 17 Agustus 2021, Waalaikumsalam, yang mana 76 tahun yang lalu negara ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu merdeka, bebas dari penjajahan Jepang maupun Belanda. Tentunya momen ini adalah momen yang penting sebenarnya untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja semoga penduduk negeri ini, rakyat Indonesia, benar-benar bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menjadi hamba-hamba yang merdeka secara hakiki, terhindar dari kesyirikan, perbudakan dunia dan sebagainya. Sebagai pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat ke-96, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, seandainya saja sebuah penduduk negeri, rakyat dari sebuah negara itu senantiasa beriman dengan keimanan yang benar dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh, la fatahna alaihim barakatim minas sama'. Allah Ta'ala berjanji, maka benar-benar akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah akan menurunkan berkahnya dari langit dan akan Allah munculkan berkahnya dari bumi. Maka syaratnya sederhana, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sebuah negeri itu berkah, aman, sentosa, maka penduduknya harus berjamaah, kompak satu sama lain untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Namun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walakin kadzabu, akan tetapi apabila mereka mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadikan kitab Allah Al-Quran Al-Karim sebagai way of life, sebagai petunjuk hidupnya, tidak menjadikan kitabullah was sunnah dan petunjuk Rasulullah sebagai jalan hidupnya, itu seperti mendustakan. Dan itulah makna mendustakan yang hakiki. Walakin kadzabu, akan tetapi penduduk sebuah negeri itu apabila mendustakan ajaran Allah dan Rasulnya, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami berikan kepada mereka azab, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas apa yang telah mereka kerjakan, atas apa yang telah mereka perbuat. Ikhwatal iman, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada jalan lain untuk memperbaiki negeri ini, haruslah beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan di momen hari kemerdekaan ini diharapkan sebagai tolak ukur kita untuk lebih baik lagi, lebih jujur lagi dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah kita melihat
beberapa banyak kejadian di negeri ini, perbuatan-perbuatan manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita serukan dari tempat yang mulia ini, hentikan segala macam perbuatan yang itu semua adalah perbuatan kekufuran, berlawan dengan iman, berlawanan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hentikan. Yang ada, mari kita sama-sama beriman kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ini semua makhluk Allah? Bukankah kita semua ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Dan bukankah kita kelak ingin memasuki surga Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jalan lain. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala dan kenalilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta petunjuknya, agar kita senantiasa mendapat berkah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, umat beliau yang istiqamah menapaki sunnah beliau dan memperjuangkannya sampai akhir masa. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kajian kita tentang apa, ibu-ibu? Ngaji sahih. Nah, ini dia. Kita ada tema kajian Mar'atus Shalihah atau singkatannya kamus yang dimiliki oleh Nurul Ilmi, dan alhamdulillah sekarang kita suasana baru, ibu-ibu ya, bertempat di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, itu musalla. Nah, di tempat ini kaum muslimin rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih istimewa daripada sekretariat Nurul Ilmi sebenarnya ya. Karena ini masjid, ini musalla. Dan diharapkan keberkahan itu diturunkan Allah taala di sini. Berkah ilmunya, manfaat ya, dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ngaji hadis Sahih Al-Bukhari. Dan ini adalah pertemuan pertama kita, dan perlu diumumkan kepada ibu-ibu, insyaallah kita sama-sama ya. Ini ringkasan mukhtasar ya, mukhtasar Sahih Al-Bukhari, ringkasan Sahih Bukhari yang sudah ditahqiq sama Imam Syekh Ahmad Ali Sulaiman, dan ini dikumpulkan ya, diringkas oleh Imam Az-Zubaidi rahimahullahu taala. Dan kita berencana semoga Allah taala memudahkan dan memberikan kepada kita umur panjang yang berkah untuk menghatamkan ini ya, untuk menyelesaikan. Mungkin di antara kita, fa insyaallah kita husnudzon semuanya lah yang hadir di sini mulai dari kecil sudah pernah menghatamkan Al-Qur'an. Sepakat Bu ya? Sepakat ya, kita ini semua sering menghatamkan Al-Qur'an. Sudah hatam ini dibaca dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Alhamdulillah. Mungkin walaupun kita tidak seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang di bulan Ramadan saja bisa 60 kali hatam, tapi di antara kita alhamdulillah mungkin bisa puluhan kali kita ini sudah pernah hatam ya di usia kita ini. Ada ibu-ibu usianya 40 tahun, 50 tahun mungkin sudah berapa ratus kali hatam Al-Qur'an. Namun mungkin di antara kita belum pernah menghatamkan hadis Nabi SAW, apalagi hadis yang nomor 1, kitab hadis nomor 1 disepakati oleh para ulama, rujukan paling sahih, sumber paling benar ya, yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimiliki kaum muslimin setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Dan di antara kita mungkin belum pernah ada yang menghatamkannya ya, mulai kita menghatamkan insyaallah. Dan biasanya yang hatam itu biasanya anak-anak di pondok, di ma'had ya. Tapi kita walaupun tidak mondok, tidak di ma'had ya, tapi kita juga tidak mau kalah sama mereka yang berada di pondok dan di ma'had. Semoga tetap semangat, karena kedepannya sistem kita dalam menghatamkan ini, kita yang membaca, ibu-ibu yang mendengarkan, terkadang mohon maaf terkesan jenuh. Tapi semangatlah bahwa ini adalah qaula Rasulullah SAW, ini adalah sabda Nabi. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, tetaplah semangat. Mungkin kalau ada hadis satu yang ringkas, atau hadis berikutnya juga ringkas atau sedang, mungkin kita masih bisa enak mendengarkan.
Kalau yang panjang, ada hadis yang panjang sampai berlembar-lembar itu, jangan kalian mendengarkan. Jangan kalian mendengarkan, ini membaca capek. Apalagi mendengarkan gitu. Jadi diharapkan nanti ke depannya ibu-ibu tetap semangat, dan wallahu alam kita setiap kali pertemuan dapat berapa halaman, nanti kita berjalan itu seperti jalannya air, kita nanti ke depannya seperti apa. Yang penting luruskan niat karena Allah, yang ikhlas dalam menuntut ilmu, karena Nabi menjamin man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, rawahul Bukhari atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu, maka dijamin sama Nabi bahwa orang itu akan mendapatkan jalan kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Bu ya, sekali lagi mengingatkan diri dan ibu-ibu semuanya, luruskan niat. Fa innamal a'malu binniyat. Karena amal kita ini bergantung niat kita. Orang yang berhaji puluhan kali saja, kalau niatnya salah tidak karena Allah, sia-sia. Orang yang sudah berjihad mengorbankan jiwa dan raganya kepada Allah, namun niatnya tidak untuk Allah, niatnya salah, maka akan sia-sia. Oleh karenanya amalan yang terpenting bagi kita adalah meluruskan niat. Semoga niat kita semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Baiklah, kita memulai ibu-ibu, kita mulai dari mukaddimah ya. Mukaddimah dari pentahqiq Ahmad Ali Sulaiman. Jadi ini mukaddimah peneliti. Mungkin bisa kalau di kitab yang sama penerbit dari Insan Kamil kalau ini ya. Mungkin di ibu-ibu yang lain mungkin penerbitnya berbeda. Cuma saya rasa kurang lebih samalah. Saya bacakan aja dari mukaddimah dari peneliti ini. Mukaddimah peneliti, karena kalau menghatamkan kitab ya kita baca semuanya ya. Penelitinya, mukaddimah dari biografi penyusunnya dan seterusnya. Ya. Mukaddimah peneliti, segala puji hanya bagi Allah dan itu sudah cukup. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas sang kekasih dan pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah pun mencurahkan salawat dan salam atas keluarganya. Amma ba'du, kitab ini At-Tajrid As-Sarih li Ahadits Al-Jami' As-Sahih karya Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zubaidi rahimahullah, merupakan ringkasan kitab Al-Jami' As-Saghir karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Penerbit Darul Jadid telah mempercayakan kepada saya untuk meneliti padanya, maksudnya buku tersebut. Saya memohon kepada Allah semoga Dia memberikan taufik kepada setiap orang yang terlibat dalam pengerjaannya. Semoga sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoinya. Amin. Lalu diabstraksikan pekerjaan saya dalam mengoreksi nas atau teks, melakukan takhrij ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Mentakhrij maksudnya meneliti hadisnya, mengeluarkan, dicari yang sahih tafsirnya dari ayat-ayat Quran itu. Lalu saya mengisyaratkan, menunjukkan keberadaan hadis-hadisnya sesuai yang terdapat dalam Fathul Bari dengan cara menyebutkan juz dan halamannya. Fathul Bari syarah dari hadis Sahih Bukhari karya dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Selanjutnya saya membuat biografi penyusun, yaitu dari penyusun kitab ini Al-Imam Az-Zubairi rahimahullah. Demikianlah semoga salat serta salam selalu tercurahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Dan akhir penutup doa kami ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ditulis oleh Abu Al-Fadl Ad-Dimyati Ahmad bin Ali. Semoga Allah mengampuninya dan kedua orang tuanya. Amin. Jadi para ulama senantiasa seperti itu Bu ya. Walaupun hanya pentahqiq, peneliti yang meletak-letakkan hadis, kemudian diteliti sanadnya ini sahih atau gimana, apa ada keterangan yang lainnya. Biasanya di akhir tulisannya itu dia mesti berharap ampunan Allah beserta kedua orang tuanya. Semoga Allah mengampuni penulis dan kedua orang tuanya beserta kaum muslimin. Rata-rata seperti itu para ulama itu, senantiasa menutup karyanya dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon manfaat. Sekarang biografi penyusun ibu-ibu. Nama dan nasabnya Ahmad bin Abdul Latif bin Abu Bakar Al-Muhaddis Al-Asil Az-Zain Hafid As-Sirat
As-Syarji Az-Zubaidi Al-Yamani Al-Hanafi. Ia adalah salah satu tokoh terkemuka dari kalangan mazhab Hanafiyah. Jadi yang menyusun Sahih Bukhari ini, mukhtasar ringkasan ini, Imam Az-Zubaidi, beliau bermadhab Hanafiyah, mazhabnya Hanafi. Dan Al-Yamani menandakan beliau berasal dari Yaman. Kelahirannya, ia dilahirkan pada tahun 811 Hijrah. Hamzah An-Nashir mengatakan tahun 811 adalah tahun kelahiran beliau yang benar. Demikian itu seperti yang dapat dipahami dari lafalnya bahwa pada malam Jumat tanggal 12 pada bulan Ramadan di daerah Zubaid, sesuai dengan lakopnya dia Zubaidi, di daerah Zubaid, ayahnya meninggal ketika ia masih di dalam kandungan. Oleh karena itu ia dinamai dengan nama itu, maksudnya nama Az-Zubaid. Dan yang telah diketahui adalah Syekh Ahmad bin Abu Bakar Ar-Raddad, dan ayah serta kakeknya di antara orang yang kami jadikan guru kami. Oleh sebab itu disusun, ditulis dan dibukukan. Bahkan ialah yang mengumpulkan apa yang menjadi sandaran dari penyusunan Ibnu Al-Muqri dalam 2 jilid buku. Bahkan ia juga memiliki kitab Tabaqat Al-Khawas As-Sulha dari kalangan penduduk Yaman secara khusus. Guru-gurunya, ia bersama saudaranya sepakat untuk menyimak bersama-sama atas An-Naimi Al-Alawi, dan dirinya bertemu dengan Al-Fasi atas Ibnu Al-Jazari, dan menyimak atasnya Sunan An-Nasai dan Ibnu Majah serta Musnad Asy-Syafi'i. Ia pun terdorong lalu mempersiapkan diri untuk mengadakan perjalanan berguru kepada Abu Fath Al-Maraghi. Demikian juga ia telah menyimak kepada Zain Al-Barsyaki pada tahun sampainya ia mendampingi Ibnu Al-Jazari Al-Yamani pada tahun 829 Hijrah. Kitab Asy-Syifa, Al-Muwatta, Al-Umdah, dan karyanya yang mengupas Tardu Al-Mukafahah, As-Sanad Al-Musahafah. Murid-muridnya, sebagian besar muridnya telah belajar kepada Az-Zubaidi pada tahun 887. Al-Afifi An-Nashiri berkata, yang merupakan sahabat Al-Faqih As-Salih Asy-Syarif Abu Al-Qasim bin Abu Bakar Al-Usluqi, yang dinisbahkan kepada kabilah yang disebut Al-Alik dari Yaman. Memang begini ibu-ibu ya, kalau kita lagi membahas menghatamkan kitab, kita baca kelahirannya, siapa gurunya, siapa muridnya, begitu. Sanjungan para ulama. Pada tahun 835 ia melakukan ziarah dan menunaikan haji. Bersahabat dengannya akan memberikan manfaat. Hamzah An-Nashir menuturkan, ia menyimak dari Sulaiman Al-Alawi, Ibnu Al-Ghiyad, Ibnu Al-Jazari, dan ulama selain mereka. Ia adalah seorang yang faqih dalam mazhabnya dan ahli sastra dan ahli syair, atau maksudnya dia mengerti betul tentang syair, menandakan setiap orang Arab yang disebut ahli syair atau sastrawan, maka dia benar-benar menguasai bahasa Arab dengan baik ya, secara ilmu. Karyanya, ia memiliki banyak karya tulis. Imam Az-Zubaidi ini memiliki banyak karya tulis, di antaranya Tabaqat Al-Ghawwas, Mukhtasar Sahih Al-Bukhari yang di tangan kita ini. Kemudian Nadhu Al-Ahbab tercakup dalam sebuah jilid yang besar, di dalamnya terdapat berbagai syair yang sangat banyak. Nawadir, Milh, Hikayah, Fawaid merupakan sebuah kitab mencakup 100 faedah dan sebagainya. Kemudian wafatnya, ia wafat pada hari Sabtu bertepatan dengan 10 atau 11 Rabiul Tsani tahun 893 Hijrah. Berarti kalau kita lihat tadi lahirnya 811, meninggalnya 893. Umur berapa? 82, termasuk berumur panjang beliau. Manusia pun berduyun-duyun datang ke Zubaidah, ya maksudnya ke daerah tempat beliau berada ya, dengan kematiannya, maksudnya bertakziah. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Ini bisa dilihat di kitab Ad-Dawa'u Al-Lami jilid 1 halaman 214-215. Ad-Dawa'u Al-Lami. Kemudian mukaddimah dari penyusun. Tadi biografi penyusun, sekarang mukaddimah penyusunnya, mukaddimah dari Imam Az-Zubaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang maha suci, yang mengadakan, yang membentuk rupa, maha pencipta, maha memberi, maha pemberi keputusan, maha pemberi rezeki, yang memulai dengan memberikan nikmat sebelum meminta hak. Salawat dan salam dari Allah untuk Rasulnya yang telah diutusnya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia,
dan memberinya keutamaan secara mutlak atas seluruh makhluknya. Semoga salawat dan salam tercurah juga untuk keluarganya yang mulia, yang disifati dengan banyak berinfak, juga kepada para sahabatnya yang selalu meneladani Nabi SAW berupa salawat yang abadi dan terus menerus di waktu petang dan pagi hari. Kitab Al-Jami' As-Sahih karya imam besar pemimpin ahli hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah adalah satu di antara kitab-kitab agung yang disusun di dalam Islam dan paling banyak mengandung faedah. Ini kata beliau, kata penyusun Az-Zubairi. Di dalam keterangan dari ilmu hadis itu ya, ada julukan-julukan ibu-ibu. Jadi orang yang paling ahli hadis itu dia menghafal ratusan ribu hadis, lebih dari 300 ribu hadis. Bahkan ada yang menghafal sampai 1 juta hadis. Yang terkenal dengan nama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Itu yang pertama, yang paling top orang yang memahami hadis, namanya Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis. Pemimpinnya orang beriman dalam urusan hadis. Ya, yang memegang ini adalah di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, Sufyan Ats-Tsauri. Itu mereka, beliau-beliau itu memahami hadis mulai dari sanad, matannya, rijalnya, sahih tidaknya hadis. Itu mereka semuanya sangat memahami. Jarh wa ta'dil, mana yang didahulukan untuk dipuji, mana yang dilemahkan karena tercela dan sebagainya. Jadi Amirul Mukminin fil Hadis. Ada juga namanya Al-Hakim. Al-Hakim ini orang yang menghafal hadis sampai 300 ribu hadis. Di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahumullah. Itu mereka termasuk Al-Hakim yang keilmuan hadisnya luar biasa. Ada kita sering dengar Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Katsir. Itu orang yang menghafal sampai 100 ribu hadis. 100 ribu hadis. Dan ibu-ibu perlu tahu, menghafal hadis itu tidak semudah menghafal Al-Quran. Sangat sulit hadis itu. Ya. Kalau Al-Quran ini, Allah Ta'ala menjaminnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah aku mudahkan Al-Quran ini untuk diambil pelajarannya, dihafalkan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Namun kalau hadis tidak ada jaminan dalam kemudahan untuk menghafalnya. Oleh karenanya, sebenarnya di zaman para ulama salafus saleh itu, orang yang menghafal Quran tidak disebut al-hafidh. Karena sebuah kewajiban itu, sebuah keharusan, biasalah. Orang anak-anak hafal Quran itu biasa. Orang hafal Quran malah itu seharusnya. Bahkan ada sebuah wilayah seperti di Madinah, kota Madinah itu, apabila ada orang tua yang memiliki anak umur 10 tahun sampai 12 tahun belum hafal Quran 30 juz, itu aib bagi keluarganya. Malu. Karena sebuah keharusan Al-Quran dihafal oleh kaum muslimin. Namun Al-Hafidh sebenarnya adalah julukan untuk ahli hadis yang telah menghafal 100 ribu hadis. Saya mau tanya ibu-ibu, Al-Quran ada berapa ayat? Ada berapa ayat? 6.236. 6.236. Ada tugas buat ibu-ibu nanti pulang ke rumah, di total Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Al-Imran 200 ayat, di total semua sampai An-Nas nanti ketemu berapa? Ketemunya 6.236 ayat. Di antara ibu-ibu ada yang sudah hafal semua? Bagaimana pula 100 ribu hadis? 100 ribu hadis, dan itu beserta matan dan sanadnya. Matan itu isinya, ya. Sanad itu perawinya. Jadi dari Imam Bukhari ini gurunya siapa, lagi siapa, berantai terus. Kalau disebut sahih bersambung terus, orang-orangnya pilihan semua, ya, sampai bertemu Rasulullah SAW. Ya, mutawatir, kemudian diriwayatkan oleh banyak, sahih bisa diterima. Perawi-perawinya benar semuanya, tidak tercela, tidak tercacat, ya. Dan seperti itulah Anda bisa bayangkan seseorang yang menghafal 100 ribu hadis, maka dia mendapatkan al-hafidh. Bagaimana pula Amirul Mukminin fil Hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah.
Kita lanjutkan. Lain halnya dan tujuan saya di kitab ini. Saya ulangi. Kitab Al-Jami' As-Sahih karya imam besar pemimpin ahli hadis Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah adalah satu di antara kitab-kitab agung yang disusun di dalam Islam dan paling banyak mengandung faedah. Namun permasalahannya, hadis-hadis di dalam kitab tersebut banyak diulang-ulang pada bab yang berbeda. Alhasil, jika seseorang ingin melihat hadis di bab manapun, ia akan kesulitan untuk mendapatkannya karena harus bersusah payah terlebih dahulu dan lama mencari. Adapun tujuan Al-Bukhari menyusun kitabnya seperti itu adalah karena hadis tersebut banyak memiliki jalan periwayatan dan termasuk hadis yang masyhur. Lain halnya dengan tujuan saya di kitab ini, saya ingin mengambil pokok hadisnya karena sudah diketahui bahwa semua hadis di dalam kitab Al-Bukhari itu semuanya sahih. Imam An-Nawawi berkata dalam mukaddimah kitabnya Syarh Muslim, Al-Bukhari menyebutkan hadis dengan jalur yang berbeda-beda dan di beberapa bab yang berbeda dan saling berjauhan. Banyak di antaranya disebutkan tidak pada bab yang tepat menurut pemahaman orang biasa. Oleh karena itu, orang yang mencari hadisnya akan merasa kesulitan untuk mengumpulkan sanad-sanadnya dan sulit untuk mendapatkan kepercayaan akan kesahihannya dengan menyebutkan sanad-sanad hadis yang dimaksud. Lanjut Imam An-Nawawi rahimahullah, saya telah melihat sekelompok ahli hadis pada masa-masa akhir melakukan kesalahan seperti itu. Mereka menafikan beberapa hadis dari riwayat Al-Bukhari. Oleh karena itu, saya sangat ingin menyusun hadis-hadisnya tanpa pengulangan dan membuang sanad-sanadnya agar mudah mencari hadisnya tanpa harus bersusah payah terlebih dahulu. Maksudnya Imam Az-Zubaidi memudahkan kita. Memang Anda kalau belajar hadis ini mudah sekali, apalagi sudah diterjemahkan, tinggal pokok-pokoknya saja. Yang penting kita yakini semuanya sahih, karena dari Sahih Bukhari. Kalau dari kitab aslinya sangat kesulitan, kecuali mereka yang terpelajar. Betapa besar termasuk jasa dari Imam Zubairi ini, karena mempermudah kita untuk belajar hadis. Kemudian, apabila ada hadis yang diulang, saya tetapkan yang pertama. Jika pada tempat kedua terdapat tambahan dan faedah, maka saya sebutkan. Dan jika tidak ada, maka tidak saya sebutkan lagi hadis itu. Terkadang ada hadis yang singkat, lalu pada tempat yang lain ada hadis yang sama, lebih ringkas, namun ada tambahannya. Maka saya pilih hadis yang kedua saja, karena pada hadis yang kedua terdapat tambahan faedah. Saya juga hanya akan menyebutkan hadis-hadis yang musnad dan muttasil, sanadnya terus bersambung sampai kepada Nabi SAW saja. Adapun yang maqtu' atau perkataan tabi'in dan mu'allaq, tidak sebutkan sanadnya, maksudnya tidak saya masukkan. Demikian juga dengan kabar para sahabat dan yang setelahnya yang tidak berhubungan dengan isi hadis dan tidak ada penyebutan tentang Nabi, maka tidak saya sebutkan. Sebagai contoh, seperti kisah tentang perjalanan Abu Bakar dan Umar rahimahumallah ke Saqifah Bani Sa'idah serta percakapan dan perdebatan mereka di sana. Begitu juga dengan kisah pembunuhan Umar radhiyallahu anhu, wasiatnya kepada anaknya agar meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk bisa dikuburkan bersama dua sahabatnya tercinta, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perkataannya dalam musyawarah, baiat Utsman radhiyallahu anhu, wasiat Az-Zubair radhiyallahu anhu kepada anaknya untuk melunasi utangnya dan sebagainya. Ya. Kemudian saya menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis pada hadis, setiap hadis anha, terkait dari Aisyah istri Nabi atau Ummul Mukminin, terkait dari Ibnu Abbas atau dari Abdullah bin Abbas. Ada yang disingkat, ada yang dikasih keterangan. Ibu-ibu, halo, masih nyambung ya? Memang beginilah namanya. Khataman dia begini, beda seperti kita biasa ceramah ya. Ya, kalau ceramah kan beda, tematik gitu ya, dijelaskan, ibu enak dengerinnya sambil senden gitu ya. Walaupun sekarang ada rahimahullah yang biasa senden yang sering banyak tanya sama kita. Siapa Bu? Ibu Ayu, semoga Allah memberikan ampunan dan rahmatnya semua diterima. Ya. Ibu Ayu, jamaah kita taklim sudah kembali kepada Allah. Satu. Berikutnya siapa? Ada yang mau mengawali? Tentunya nggak ada yang mau. Kematian ini manusiawi lah, kita lari darinya itu. Namun sayangnya kematian itu mesti datang kepada kita. Kata Allah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan wahai Muhammad, maksud dari ayat ini dikatakan kepada orang munafik, orang Yahudi itu. Orang Yahudi kan paling takut mati. La yu'ammaru alfasanah. Mereka itu inginnya hidup umurnya 1000 tahun. Mereka senantiasa lari dari kematian. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya,
kematian itu pasti akan datang kepada kalian. Lari ke ujung dunia manapun, ke planet manapun kalau bisa. Yang namanya kematian pasti akan mendatangi. Tunggu saja waktunya. Tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Tepat pada saatnya sudah ajalnya tiba, selesai sudah. Itu namanya al-maut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, terkadang dari Anas atau dari Anas bin Malik, dan begitu juga yang lainnya, terkadang juga dari fulan, yakni sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau terkadang ia sahabat berkata Rasulullah SAW bersabda, atau ia berkata sesungguhnya Nabi SAW bersabda, dan begitu juga yang lainnya. Oleh karena itu, siapa yang mendapatkan di dalam kitab ini yang berbeda dari lafal-lafal tersebut, mungkin itu kesalahan penyalinan saja. Alhamdulillah, dalam kitab ini saya memiliki banyak sanad yang bersambung sampai kepada Al-Bukhari melalui beberapa orang guru. Beliau pun penyusun hadis ini, termasuk muridnya Imam Al-Bukhari. Imam Zubaidi ini punya sanad dan guru-gurunya bersambung sampai Imam Bukhari. Ya, saya pernah bertemu dengan seseorang dari dai kita, dari ustadz kita itu, yang beliau memiliki sanad Bukhari, memiliki sanad Syafi'i, memiliki sanad Quran, ya, dan orangnya di daerah Jawa Timur saja, tepatnya di kota Malang. Ya, beliau mendapatkan dari gurunya ketika ada pertemuan ulama di Kuwait pada tahun berapa lupa saya. Dan beliau merasa mendapatkan rezeki yang banyak, ya, mendapatkan sanad begitu banyaknya, ya, karena ketulusan dari beliau dalam menimba ilmu. Dan beliau pernah mewakili ulama Indonesia untuk bertemu dengan para ulama dunia di Makkah, juga mungkin saya kalau tidak salah di Kuwait tadi. Beliau sekarang masya Allah memiliki ma'had yang besar dan berjalan di atas sunnah insya Allah. Di antaranya riwayat dari guru saya Al-Allamah Nafisuddin Abu Ar-Rabi Sulaiman bin Ibrahim Al-Alawi rahimahullah, yang sebagian kitab tersebut saya terima secara qiraah. Ala syekh, membacakan hadis kepada guru. Al-Alawi biasanya itu dinisbahkan kepada keturunan Ali bin Abi Thalib. Al-Alawi. Ya, kalau dilengkapkan biasanya kalau keturunan dari Rasulullah itu dari Fatimah, dari Ali bin Abi Thalib, biasanya Al-Husaini atau Al-Hasani. Al-Hasani Al-Husaini. Ini secara ringkas disebutkan sebagai Al-Alawi. Kemudian, tapi lebih banyak menerima secara simak mendengarkan. Saya ulangi, ya. Di antaranya riwayat dari guru saya Al-Allamah Nafisuddin Abu Ar-Rabi Sulaiman bin Ibrahim Al-Alawi rahimahullah, yang sebagian kitab tersebut saya terima secara qiraah ala syekh, maksudnya membacakan hadis kepada syekh, kepada guru, tapi lebih banyak menerima secara simak mendengarkan. Sedangkan sisanya saya terima secara ijazah, pemberian izin dari guru untuk meriwayatkannya kembali di kota Toulouse pada tahun 823 Hijrah. Ia berkata, ayahku telah mengabarkan ijazah kepada kami dan guru kami Al-Imam Al-Kabir Syaraful Muhaddis Musa bin Ali Ad-Damishqi, yang terkenal dengan Al-Ghazuli, dengan cara qiraah ala syekh seluruhnya. Mereka berdua berkata telah mengabarkan kepada kami Asy-Syaikh Al-Musnid Al-Mu'ammar Abul Abbas Ahmad bin Abu Talib Al-Hajar, ijazah yang pertama dan simak yang kedua. Di antaranya ada riwayat saya dari Asy-Syaikh As-Salih Al-Imam Waliullah Abul Fath Muhammad bin Al-Imam Zainuddin Abu Bakar bin Al-Husain Al-Madani Al-Uthmani secara simak kebanyakan hadisnya dan secara ijazah semuanya. Dan Asy-Syaikh Al-Imam Khatimah Al-Huffaz Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad Al-Juzri Ad-Dimshqi, juga Al-Qadi Al-Allamah Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad Al-Fasi Asy-Syarif Al-Husni Al-Makki Qadi Al-Malikiyah di Mekkah Al-Musyarrafah secara ijazah. Dan mereka semuanya rahimahumullah, mereka bertiga berkata telah mengabarkan kepada kami Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidz Syekhul Muhadditsin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Siddiq Ad-Dimishqi, yang dikenal dengan Ibnu Ar-Rasam. Ia berkata telah mengabarkan kepada kami Abul Abbas Al-Hajar, dan telah mengabarkan kepadaku secara Ali maksudnya sanad yang pendek ke atas Asy-Syaikh Al-Imam Zainuddin Abu Bakar bin Al-Husain Al-Madani Al-Maraghi, putra syekh kami Abul Fath dan Qadil Qudat Majduddin Muhammad bin Yaqub Asy-Syirazi secara ijazah seluruhnya. Mereka berdua berkata telah mengabarkan kepada kami Abul Abbas Al-Hajar. Ia berkata telah mengabarkan kepada kami Asy-Syaikh As-Salih Al-Husain bin Al-Mubarak Az-Zubaidi. Ia berkata telah mengabarkan kepada kami Asy-Syaikh As-Salih Abdul Awwal bin Isa ibnu Asy-Syu'aib
Ibnu Syu'aib Al-Harawi As-Sufi, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Asy-Syaikh Al-Faqih Abdurrahman bin Muhammad bin Al-Mudzaffar Ad-Dudi, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Hamawiyah As-Sarkhasi, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Asy-Syaikh As-Salih Muhammad bin Yusuf Al-Farbari, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Al-Imam Al-Kabir Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah. Dan masing-masing mereka yang disebutkan ini memiliki sanad yang banyak dan jalan berbeda-beda kepada Al-Bukhari. Ini sanad, ibu-ibu. Makanya kalau ibu-ibu memiliki anak yang di pondok kemudian mau ngambil sanad Quran, ya mungkin sampai ketemu orang yang memiliki sanad, kemudian dia diberi sanad itu dari gurunya, terus turun ini. Kalau dari anaknya ibu naik terus sampai ketemu Rasulullah, sampai malaikat Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya, salah satunya misalnya Abdullah bin Mas'ud. Abdul Mas'ud punya murid dari kalangan tabi'in. Murid lagi murid sampai anaknya ibu itu. Dan dia harus hafal. Dari guru saya seperti itu. Dan hadis, satu hadis mestinya seperti yang saya baca tadi. Misalnya ya, qala Rasulullah SAW misalnya. Singkatnya innamal a'malu binniyat. Ini kan langsung dari qala Rasulullah. Tapi kalau disampaikan secara sanad mestinya seperti saya tadi, satu hadis ya. Ini dari Az-Zubaidi menuju Bukhari. Tapi kalau hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, dari Bukhari sampai ketemu Rasulullah SAW, nyambung terus ya. Dan Anda harus hafal itu. Satu hadis dengan sanadnya beserta matannya, itu Anda kalau hafal, Masya Allah ya. Dan Anda bayangkan menghafal nama ibu-ibu ya. Anak sebutkan ya, Asy-Syaikh As-Shalih Abdul Waqid Abdul Awwal bin Isa ibnu Syu'aib Al-Harawi. Anda hafal. Dari sini kita tahu ya, penghargaan besar untuk muhaddis itu. Penghargaan besar untuk imam-imam hadis. Ya. Kalau menghafal Al-Quran gak ada itunya. Langsung dari Allah ini. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya menghafal Quran langsung, silakan. Tapi kalau kemudian mau mengambil sanad Al-Quran, dari mana Anda berguru? Dari Syekh Fulan. Syekh Fulan gurunya siapa? Syekh Fulan lagi. Terus bertemu terus sampai sahabat, sampai ketemu Rasulullah. Maka dia orang yang punya sanad. Itu pun satu qiraah. Lain belajar qiraatus sab'ah. 7 qiraat baca Quran gimana lagi? Jadi dari sini kita bisa menghargai para ulama. Ya. Berat kerjanya para ulama itu, belajarnya aja sulit, apalagi mendakwahkannya. Dan kita enak saja kan, tinggal duduk membaca kitabnya. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah saya memiliki sanad-sanad lain selain ini dari syekh-syekh yang banyak jumlahnya. Namun saya hanya menyebutkan dari jalan-jalan ini saja karena kemasyhurannya dan alinya, sanadnya pendek ke atas. Dan saya namai kitab ini dengan At-Tajrid As-Sharih li Ahadits Al-Jami' As-Sahih, dengan meminta dari Allah semoga Allah menjadikan kitab ini bermanfaat dan menjadikannya ikhlas hanya karenanya yang maha mulia, meluruskan tujuan dan amal dan kehormatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan semua sahabatnya. Atas nama Al-Imam Zainuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Latif Az-Zubaidi. Namanya Ahmad bin Abdul Latif, disingkat Imam Az-Zubaidi. Kalau Imam Bukhari siapa namanya? Muhammad bin Sabah. Muhammad bin Ismail, tadi kita baca dari Muhammad bin Ismail ya. Kemudian sampai kata-kata Bukhari karena beliau lahir di Bukhara, di wilayah Bukhara, sehingga disebut Bukhari. Yang lahir di Indonesia, Indonesi. Lahir di Malaysia, Malaysia. Saudi, Saudi ya. Yang lahir di Irak, Iraqi. Jadi begitu. Dan sekarang ibu-ibu, sekarang kita sudah sampai di hadisnya. Kita sudah selesai membaca mukaddimah, penyusun, biografi penyusun, dan sekarang kita sampai di hadis yang pertama, kitab yang pertama. Iya. Sebelum ke hadisnya, mungkin ada perbedaan antara ilmu hadis dengan hadis itu sendiri. Itu apa ada perbedaannya? Ya, ilmu hadis, ilmunya, ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk hadis. Biasanya dikenal mustalah. Ya, mustalah al-hadis. Yaitu di situ disebutkan tentang hadis secara riwayat, ya, diroyah, kemudian istilah-istilah hadis, ada hadis ahad,
ya mutawatir. Kemudian ada istilah hadis lagi sahih, dhaif. Dhaifnya itu sampai tingkat seperti apa? Ada lagi maudhu. Ya, ada yang kemudian macam-macam. Itu namanya ilmu hadis. Kalau hadis, ya hadisnya ini. Ya, hadis adalah ucapan Nabi. Ini maksud hadis adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu, Bu, ya. Ya, untuk mempersingkat kajian, saya rasa kita cukupkan ya, dan kita lebih menuju ke dalam faedahnya. Kita langsung saja kitab Bada'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Gak apa-apa ya, walaupun di apa namanya ini, pengumuman kajiannya itu halaqah pertama adalah muqaddimah. Kita ini bagian dari muqaddimah hari ini. Gak apa-apa lah, muqaddimahnya kita dapat berapa hadis. Ya. Jadi begitu. Kitab Bada'il Wahyi, Kitab Bada'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Ada yang bawa hadis namun sebagian ya. Namun sebagian. Gak apa-apa, yang gak bawa didengerin aja. Semoga mendapatkan faidahnya. Bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana keadaan permulaan wahyu. Maksudnya wahyu, permulaan wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis pertama, ibu-ibu. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari. Tidak perlu disebutkan lagi ya, memang ini kitabnya Sahih Bukhari. Jadi rawinya tidak perlu disebutkan lagi. Pasti riwayat dari Imam Bukhari. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal itu hanya bergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Amal saleh, amal-amal itu mengikuti niatnya. Hanya mengikuti niatnya. Dan bagi seseorang itu hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Oleh karena itu, barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia yang ia cari dan perempuan yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu untuk mendapatkan apa yang ia tuju. Jelas ibu-ibu, hampir semua ulama mu'tabar senantiasa memberikan judul pertama dalam penulisan kitabnya itu tentang niat. Ya. Tentang niat. Anda kalau membuka Arba'in Nawawi, kitab Arba'in Nawawi itu, hadis yang pertama tentang apa, ibu-ibu? Tentang niat. Ya, dan ini penting untuk kita semuanya, bahwa segala satu amal itu niatkan untuk beribadah kepada Allah. Niatkan hanya ingin mendapatkan wajah Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sering kita membacakan hadis kepada ibu-ibu sekalian, penghuni neraka yang pertama itu justru dari kalangan ahli ibadah. Bahan bakar neraka yang pertama itu justru dari 3 golongan yang mereka semua adalah ahli ibadah. Di antaranya qari, qurra, mereka yang ahli baca Quran. Kemudian orang yang ahli bersedekah. Kemudian mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Semua ini amalan mulia, ya, dan semua akan ditampakkan kepada Allah. Niat itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Sekarang kita nggak ada tahu. Ya, kalau Anda melihat orang yang berinfak, ya, membawa uang, misalnya saya infakkan uang saya 1 miliar di jalan Allah, kita nggak mungkin dong suudzon kepada dia. Ah, ini niatnya pamer aja, nggak mungkin, kita yang dosa. Kita nggak tahu isi hatinya. Melihat orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin kita katakan orang ini sok. Ya. Atau orang yang membaca Quran dengan suara yang indah.
Gak mungkin kita iki gaya tok wong iki, gak mungkin lah. Karena itu kita nggak tahu hatinya. Nah, masalah hati nanti dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Dan semua akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun seperti itu ibu-ibu. Hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan hati Anda. Hati-hati dengan hati kita semua ini. Senantiasa kontrol dia, tekan dia untuk senantiasa ya menunjukkan keinginan dan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ketiga golongan tadi ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjawab lisannya, ya Allah, aku baca Al-Qur'an siang dan malam untuk mendapatkan ridhamu. Lisan. Ya Allah, aku infakkan hartaku untuk mendapatkan pahala darimu. Ya Allah, aku berjuang mati-matian sampai terbunuh sebagai syahid. Dia mengaku seperti itu untuk mendapatkan ridhamu. Tiga-tiganya dikatakan sama Allah, kadzabta, engkau berdusta. Yang qari, yang baca Quran, yang ulama itu, dia belajar Al-Quran, membaca supaya orang memuji dia, dipanggil sebagai qari. Suaranya indah, dia qari, dia ulama, dia qari. Dan tujuan hatinya memang seperti itu. Dan kata Allah, engkau telah mendapatkannya. Semua manusia menyebut Anda seperti itu. Malaikat lemparkan dia ke neraka. Anda bayangkan itu. Kemudian yang ahli infak, ya Allah, aku ingin semua jalan sedekah aku penuhi dengan uangku. Hanya berharap wajahmu ya Allah, lisannya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, engkau berdusta. Kamu berinfak itu supaya kamu ingin dikenal sebagai orang yang dermawan, dan semua orang memanggil engkau orang yang dermawan. Ibu fulana itu loma dermawan. Masya Allah dia. Orang nggak tahu isi hatinya. Maka dibongkar sama Allah, sia-sia amalnya karena niat. Ini hadis yang pertama. Malaikat lemparkan ke neraka. Yang ketiga, seperti itu pula. Ya Allah, aku berjihad sampai mati aku ini untukmu, untuk mengangkat agamamu. Maka Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau dusta. Engkau berjuang, engkau berjihad supaya orang-orang menyebut engkau sebagai pahlawan, syuja. Wong nekat, pahlawan, mujahid. Itu tujuanmu, niatmu begitu. Dibongkar sama Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat lemparkan, seret di atas mukanya, lemparkan ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Para ulama itu paling takut, Bu, kalau baca hadis yang seperti itu. Kalau kita mungkin gak ada takutnya mungkin karena kelemahan iman kita masing-masing. Maka saya harapkan mulailah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ancaman-ancamannya. Yang saya bicarakan tadi bukan ahli maksiat tapi ahli ibadah semua. Bisa terlemparkan ke neraka gara-gara niatnya yang salah. Maka tujuan taklim, kajian ilmu mengingatkan seperti ini. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, nasihat. Sesungguhnya nasihat itu sangat bermanfaat untuk orang beriman. Maka saya tanya pada diri saya dan ibu-ibu semuanya, Anda datang ke musola ini untuk khataman hadis, itu tujuan niatnya untuk apa? Mencari ilmu karena Allah Maha tahu, dan semoga semuanya seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar biar tahu saya kalau punya baju baru misalnya, minta maaf barangkali, biar tahu kalau saya ini memang ahli kajian, itu hilangkan semuanya. Mumpung masih sekarang, masih awal-awal, hilangin. Saya pun seperti itu. Wahai Sofi, tujuan Anda mengajar, membacakan apa tujuan Anda? Tujuan Anda apa? Dan ini menakutkan, sangat menakutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita semuanya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, innamal a'malu binniyat. Ini dihafalin, Bu, ya. Innamal a'malu binniyat. Saya kasih tugas buat ibu-ibu, satu hadis saja. Ya, satu hadis saja biar ibu bisa enak itu ya. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratu ilallahi wa rasul, dan seterusnya ya. Ya. Loh, enggak apa-apa. Satu hadis yang singkat. Satu hadis yang singkat, dan ibu nanti dengan tegas katakan rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Satu hadis saja.
Ini penting, ibu tempelin di kamar, ibu jadikan profil, biar kita ini kemana melangkah niatnya lurus gitu. Jangan salah, jangan remehkan satu hadis singkat ini. Ini justru sebagai pintu gerbang keselamatan dari amal-amal kita. Ya. Innamal a'malu binniyat, kita paham betul itu. Namun mempraktekkannya berat. Tayyib. Kita lanjut yang kedua. An Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha anna al-Harits bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa yatika al-wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salatil jaras wa huwa ashadduhu alayya فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, sesungguhnya Al-Harits bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimanakah wahyu itu datang kepada engkau? Kita pun bertanya, bagaimana sih caranya Nabi atau Allah menurunkan wahyunya kepada Rasul, bagaimana ya? Maka Nabi menjawab, maka Rasulullah SAW menjawab, terkadang wahyu itu, wahyu kita faham bu ya, maknanya ayat Quran. Wahyu adalah kitabullah. Ayat Quran yang turun kepada Rasulullah itu terkadang datang kepadaku seperti bunyi lonceng. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini mithla salatil jaras. Seperti bunyinya gemerincingnya lonceng. Dan kata Rasulullah SAW, dan itu adalah yang paling berat untukku. Berat dirasa Nabi kalau sudah wahyu itu turunnya seperti gemerincingnya lonceng. Kemudian wahyu tersebut diputus dariku dan aku menyadari memahami apa yang dikatakannya, maksudnya malaikat Jibril alaihissalam. Terkadang pula malaikat datang kepadaku menyerupai seorang lelaki yang kemudian berbicara kepadaku dan aku memahami apa yang dikatakannya. Jadi ketika disampaikan wahyu berhenti, seperti awal turunnya surah Al-Alaq. Itu wahyu yang pertama yang Rasulullah SAW terima. Dan datanglah malaikat Jibril, awalnya seperti salatil jaros, gemerincingnya lonceng. Nabi itu ketakutan di Gua Hira sendirian, ibu-ibu. Dan Anda kalau misalnya pernah umroh ya, Anda tahu tingginya Gua Hira itu, terjal mendaki ke atas. Dan Nabi setiap malam di tempat itu beruzlah, menyendiri. Karena Nabi ini sudah punya fitrah, sejak kecil sudah dicuci hatinya, tidak suka kesyirikan. Dia menyendiri, ya, ingin mengenal Rabbul Alamin sebagaimana jidnya, sebagaimana kakeknya Ibrahim alaihissalam mengenal Rabbul Alamin, benci tingkah pola peribadatan kaumnya itu. Ya. Kemudian seperti suara gemerincing lonceng datang, sosok di depannya Nabi SAW. Bayangin, kagetnya beliau dan mengatakan, ya Muhammad, iqra. Seperti itu. Wahai Muhammad, bacalah. Nabi mengatakan, ma ana biqari, aku nggak iso moco. Didekap sama malaikat Jibril, kerangkul, beda sama rangkulannya manusia. Ya, bayangin. Maka pantas saja Nabi itu pulang berkeringat ketakutan bertemu istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha. Ya Khadijah, zamiluni, zamiluni. Temuli aku, selimuti aku Khadijah. Ada apa kau wahai suamiku, cerita Nabi. Ditenangkan sama Khadijah. Itu salah satu fungsi dari istri, menenangkan suaminya. Jadi kalau ada suami pulang dalam keadaan agak susah, jangan dibikin kacau, tekon dia sampai budak kok gini. Jangan, tenangin, wahai suamiku, duduk-duduk, ada apa? Bikinkan teh hangat. Mulai mah gak mulai sampai belduken, enggak begitu. Jangan jadi seperti Khadijah ketika menenangkan suaminya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menambahkan, aku pernah melihat beliau. Fokus bu ya. Ini pemandangan yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya.
istri ketiga Rasulullah SAW setelah Khadijah, Saudah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menambahkan, aku pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu kepadanya pada hari yang sangat dingin. Kata Aisyah, ra'aituhu yanzilu alaihi wahyu fil yaumi syadidil bard. Aku melihat suamiku, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu padahal saat itu musim dingin. Syadid al-bard, dinginnya sangat, ya, sangat dingin musim itu. Namun kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah wahyu tersebut berhenti, ternyata kening beliau bercucuran keringat. Anda bisa bayangin, dingin keringetan. Betapa dahsyatnya turunnya wahyu itu. Berat diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hadis yang kedua. Yang ketiga, an Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budi abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-naum فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Al-Alaq ayat 1 sampai 3 ya. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذاب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin berkata, pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur, dan beliau melihat mimpi tersebut seperti cahaya ketika subuh. Kemudian beliau merasa senang untuk menyendiri. Beliau menyendiri di Gua Hira, bertahannus di dalamnya. Maksudnya beliau menyendiri beribadah di sana beberapa malam sebelum ia kembali kepada keluarganya untuk mempersiapkan bekal. Kemudian beliau kembali kepada Khadijah dan mempersiapkan bekal seperti biasanya, sehingga datanglah kebenaran kepadanya ketika beliau sedang berada di Gua Hira. Datanglah kepadanya malaikat dan berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak dapat membaca.
Beliau mengisahkan, maka malaikat tersebut mengambil aku dan mendekap aku hingga aku kepayahan. Didekap malaikat beda didekap dengan manusia. Kepayahan Nabi ini, ya, nyesek gitu ya. Lalu melepaskanku dan berkata, "Iqra, bacalah." Nabi menjawab, "Aku tidak dapat membaca," jawabku. Lalu ia mengambilku dan mendekapku untuk kedua kalinya hingga aku pun kepayahan, lemes, ya, didekap malaikat. Kemudian melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Aku pun berkata, "Aku tidak dapat membaca." Lantas ia mengambil dan mendekapku hingga aku kepayahan untuk ketiga kalinya. Mengambil gini, diambil Nabi, dirangkul, diculno maning, wocon, tidak iso diambil, dirangkul maning. Jadi seperti itu kalau kita mau menalar, ya. Ia lalu melepaskanku dan berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang maha pemurah. Iqra wa rabbukal akram. Quran surat Al-Alaq. Quran surat Al-Alaq. Al-Alaq itu surat ke-96 ayat 1 sampai 3. Beliau kemudian kembali dengan hati yang guncang. Lalu beliau mendatangi Khadijah binti Khuwailid dan berkata, selimutilah aku." Dan ia pun menyelimutinya sehingga hilanglah kekhawatiran dari dirinya. Beliau lantas berkata kepada Khadijah, "Sungguh aku merasa khawatir atas diriku sendiri." Khadijah radhiyallahu anha pun berkata, "Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya, karena engkau suka menyambung silaturahim, menjalankan pekerjaan, menolong yang tidak punya, memuliakan tamu, dan menolong kepada siapapun yang membutuhkan." Khadijah menguatkan suaminya karena tahu bahwa suaminya orang baik. Rasulullah terkenal kebaikannya. Tidak ada khawatir, ditenangkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian tidak berhenti di situ, Khadijah pergi membawa beliau mendatangi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Itu adalah anak paman Khadijah. Apa maksudnya anak paman? Berarti sepupu, ya. Ia adalah seorang Nasrani pada masa jahiliyah dan menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Orang terpelajar, ahli kitab, ya. Bukan orang musyrik, tidak sama seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tidak sama. Ia seorang yang tua renta, lagi buta. Khadijah lalu berkata kepadanya, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah perkataan dari anak saudaramu ini." Waraqah pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat?" Itu bahasa-bahasa persahabatan. "Ya ibnu akhi," "Hei anak saudaraku," biar akrab itu, ya. Bukan berarti urusan nasabnya ketemu, enggak. Dari Naufal itu memanggil Nabi, "Ya ibnu akhi," "Wahai anak dari saudaraku." Berkata, "Apa yang kau lihat?" Maka Rasulullah SAW pun memberitahukan apa yang telah dilihatnya. Setelah itu Waraqah berkata, "Itu adalah namus." Namus bahasanya dia sebagai ahli kitab, ya, yang menulis Injil. Bahasanya dia, itu adalah malaikat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Seandainya aku masih muda, seandainya aku masih hidup saat kaum mengusirmu. Belum selesai, beliau melanjutkan ucapannya. Namun Rasulullah mengatakan, akankah mereka mengusirku? Karena Naufal mengatakan, Waraqah bin Naufal mengatakan, seandainya aku hidup ketika kaummu mengusirmu. Maka Nabi mengatakan, apakah kaumku mengusirku? Karena selama ini Nabi dicintai kaumnya. Rasulullah dijuluki Al-Amin, disayangi oleh kaumnya. Sebelum mengajarkan tauhid, sebelum mendakwakan tauhid, Nabi dicintai oleh semua masyarakat Makkah. Nabi kaget, apakah kaumku mengusirku? Kemudian iya, katanya Waraqah bin Naufal, tidaklah seorang yang datang membawa seperti yang kau bawa kecuali ia akan diusir. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus, ya, setiap dari umat itu para rasul. Misinya cuma satu, an ibudullah. Kalian harus beribadah hanya kepada Allah. Tauhid. Wajtanibut taghut, jauhilah kesyirikan.
Jauhilah segala bentuk peribadatan kepada selain Allah at-taghut. Semua nabi. Ya. Kemudian kata Waraqah bin Naufal, tidaklah seseorang yang datang membawa seperti yang kau bawa kecuali ia diusir. Dan jika hari itu terjadi padamu, aku akan menolongmu dengan suka tenaga, jawab Waraqah. Namun tidak lama kemudian Waraqah meninggal dan berhentilah wahyu hingga beberapa lama. Maksudnya setelah surat Al-Alaq ini berhenti lama wahyu. Ya. Hadis yang keempat, an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi faqala fi hadithi baina ana amshi id sami'tu sawtan minas sama' fa rafa'tu basari fa idal malakul ladzi ja'ani bi hira'in jalisun ala kursi baina as-sama'i wal ard faru'ibtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir ila qawlihi warujza fahjur, surah Al-Mudaththir. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bertutur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita mengenai jeda waktu sejak turunnya wahyu. Beliau berkata dalam sebuah hadis, ketika aku berjalan. Siapa yang berjalan? Siapa yang berjalan? Alhamdulillah online semua ya. Saya khawatir ada yang offline. Ngantuk. Ya, kemudian memikirkan yang lain dan sebagainya. Yakin ya semua sudah dapur sudah selesai Bu ya? Gak ada kompor yang menyala ya? Sudah stamin, berarti ini siap ta'lim. Jadi online, harus online ini. Yang berjalan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata dalam sebuah hadis, ketika aku berjalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Maka aku melihat ke atas, kata Nabi. Aku melihat malaikat yang datang kepadaku waktu di Gua Hira. Ada suara dari langit, dilihat. Ternyata dia adalah malaikat yang pernah mendatangi Rasulullah SAW ketika di Gua Hira. Aku melihat malaikat yang datang kepadaku waktu di Gua Hira. Ia duduk di atas kursi yang berada di antara langit dan bumi. Aku pun merasa takut kepadanya. Lalu aku pulang dan berkata, selimutilah aku. Lalu Allah menurunkan ayat, wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan sampai ayat, dan perbuatan dosa, maksudnya menyembah berhala itu dari kaummu tinggalkanlah. Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Sejak saat itulah turunlah wahyu secara berturut-turut. Jadi jeda antara surat Al-Alaq dan Al-Mudaththir seperti itu. Anda bisa bayangkan ya, kaget lagi Nabi Muhammad SAW. Sudah didekap seperti itu, kepayahan lama tidak turun, tiba-tiba dipanggil dari arah langit. Lihat ke atas Rasulullah SAW, malaikat Jibril itu duduk di kursi. Seperti apa kursinya? Sofa yang seperti merek apa? Nggak jadi tanyain. Di mana saja kursi sudah. Ya. Duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Ngawang jamaah ya. Kursinya mumbul antara langit dan mubainas sama wal ard. Bagaimana nggak kaget? Rasulullah manusia biasa seperti kita. Kaget Nabi itu. Ya, kemudian menggigil pulang, zammiluni. Itu hadis keempat. Badal wahyi, tentang permulaan turunnya wahyu. Kita berada hadis yang kelima. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi al-qiyamah. Suratul Qiyamah. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك الشفتين فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه سورة القيامة ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman Allah Ta'ala, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk Al-Quran karena hendak cepat menguasainya. Itu surat Al-Qiyamah ke-16. Ia berkata, Rasulullah SAW merasa berat ketika turunnya wahyu. Itulah yang membuat beliau menggerak-gerakkan kedua bibirnya, getar. Jadi bibirnya Rasulullah, kedua lisan beliau itu gemetar, ya. Namun ditegur, la tuharrik bi lisanaka lita'jala bih. Lalu Ibnu Abbas berkata, maka aku akan menggerak-gerakkan kedua bibir ini untuk kalian sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menjelaskan kepada muridnya, ya. Karena Abdullah bin Abbas diterangkan Nabi seperti itu, dan Abdullah bin Abbas menerangkan para sahabat lainnya, para muridnya seperti itu pula. Kemudian Allah kemudian menurunkan ayat, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Ia menjelaskan, yaitu mengumpulkannya di dalam dadamu dan engkau yang akan membacanya. Maksudnya tidak perlu susah payah Rasulullah menirukan. Begitu malaikat Jibril menyampaikan, langsung ditangkap, ditirukan. Khawatir tidak hafal, khawatir ketinggalan. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak boleh seperti itu. Dipastikan pasti hafal Rasulullah SAW. Allah yang memasukkan ke dalam dadanya Rasulullah SAW dan pasti hafal namanya Rasulullah SAW. Kemudian apabila kami telah selesai membacakannya, baru maka ikutilah bacaan itu. Ini semua dalam surah Al-Qiyamah. Ia menjelaskan, maka dengarkanlah dan diamlah. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah untuk penjelasannya. Surah Al-Qiyamah ayat 19, mulai dari 16 sampai 19. Yaitu sesungguhnya kewajiban kamilah agar kamu dapat membacanya. Setelah itu jika Jibril datang kepada Rasulullah SAW, beliau mendengarkan. Kemudian jika Jibril telah pergi, beliau membacanya seperti yang dibaca Jibril alaihissalam. Ini termasuk salah satu kaidah atau sistem yang baik untuk pengajaran Al-Quran terhadap anak-anak, ya, atau guru terhadap muridnya. Biarkan gurunya membaca dulu, kemudian muridnya mendengarkan, baru ditirukan. Kalau gurunya berhenti, murid menirukan. Misalnya, ya, abasa wa tawalla atau amma yatasaalun, didengerin dulu. Mungkin gurunya mengulangi lagi, amma yatasaalun, baru ditirukan sama muridnya. Sebagaimana malaikat Jibril membaca, Nabi disuruh mendengarin, selesai baru dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ke-6. Masih ada waktu, ya? Masih, ya? Habis kayaknya ini. 11 toh? Harusnya berapa? Ya ikuti yang harus, ya. Harusnya 11, kita jam 11 saja. Mungkin kurang-kurang 10 nggak apa-apa, Bu, ya. Karena nanti persiapan adzan zuhur mungkin. Ibu-ibu belum lagi nanti ngobrolnya. Subhanallah, ibu-ibu, kita ini cuma ada 7 hadis di kitab Badail Wahyi tentang pertama turunnya, awal-awal turunnya wahyu. Sayang kalau tidak dihabiskan, ya. Kita habiskan 7 hadis tentang Badail Wahyu, awal turunnya wahyu. Nanti kitab yang kedua namanya Kitabul Iman. Hadis ke-8 sudah masuk Kitabul Iman, kitab tentang iman. Sekarang kita ke-6. Wa anhu radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Dari Ibnu Abbas pula radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling ajwad, orang yang paling loman, orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika beliau ditemui oleh Jibril alaihissalam. Jibril menemuinya setiap malam pada bulan Ramadan, lalu mengajarkan Al-Quran kepada beliau SAW. Tadarusnya bersama Jibril. Jadi koreksinya hafalan Rasulullah SAW itu setiap Ramadan. Memang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan momen yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk memerintahkan Jibril menemui Nabinya Muhammad SAW adalah Ramadan, dan itu pada malamnya. Kalau siangnya disepakati yang paling mulia siang itu adalah bulan Zulhijjah.
Antara 1 sampai 10 Zulhijjah itu adalah siang yang paling terbaik di sisi Allah Ta'ala. Sementara malam dimiliki Ramadan. Malam-malam Ramadan, Asyrul Awakhir, 10 hari terakhir, malam 21 sampai habis Ramadan, itu adalah malam yang terbaik dimiliki oleh semua bulan. Maksudnya hanya Ramadan yang terbaik memiliki malamnya dan Zulhijjah yang memiliki siangnya. Ya, termasuk ada Arafah. Ya, termasuk juga 10 Zulhijjah ketika seseorang berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengajarkan Al-Quran kepada Nabi, maka Rasulullah SAW adalah orang yang lebih dermawan dengan kebaikan melebihi angin yang bertiup. Anda bisa bayangkan? Ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Karena Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Abbas, fala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Orang yang paling dermawan, tidak pernah menolak permintaan siapapun. Mesti kalau ada orang minta dikasih sama Nabi. Beda dengan kita, musiman ya. Kalau pas lagi anginnya seger, baik-baik kita ini. Kalau pas anginnya kurang seger, suka lihat dino. Ya. Wabil khusus masa-masa PPKM seperti ini. Tapi janganlah seperti itu ibu-ibu. Ya, walaupun tidak terlalu all out, tapi jangan sampai tidak bersedekah setiap harinya, walaupun minta maaf dengan 1.000 rupiah ya, kalau memang itu adanya. Karena ciri orang bertakwa itu yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang ciri orang bertakwa itu, ciri utamanya mereka sanggup berinfak walaupun dalam keadaan sulit maupun lapang. Dalam keadaan lapang berinfak, sulit sempit juga berinfak sesuai kadar. Dikala lapang kadarnya Masya Allah infaknya, wah banyak. Dikala sempit tetap berinfak sesuai kadarnya, karena sempit, tapi tetap berinfak. Jadi seperti itu. Rasulullah adalah uswah, teladan. Beliau orang yang paling dermawan, kita ikuti beliau. Hadis yang ke-7. Nah ini dia. Hadis ke-7 ini panjang ibu-ibu ya. Saya harap tetap online bu ya, karena panjang. Bagi ibu-ibu yang tidak membawa kitabnya, saya tunjukin. Ini hadisnya. Ini bu ya. Di baliknya masih ada lagi 1 lembar nih. Ya. Jadi nikmatnya menuntut ilmu seperti ini. Ya, capek-capeknya ada pahala yang besar dari Allah. Siap bu ya, dibacain ya. Namanya hataman ya, dibacain. Dimohon kesabarannya, sabar dalam menuntut ilmu. Saya bacain. Wa anhu radhiyallahu anhuma anna Aba Sufyan ibn Harb akhbarahu anna Hiraqla arsala ilaihi fi raqbin min Quraisy wa kanu tijaran bisyam fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Aba Sufyan wa kuffar Quraisy fatahu wa hum bi Iliya fada'ahum fi majlisihi wa hawlahu udama'ur Rum. ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهري ثم قال لترجماني قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوا فوالله لولا الحياء من أن ثيروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم كيف نسبه فيكم. Ini terjemahnya bagus nanti ibu-ibu. Ini pernah dengar kata-kata Hercules. Ini tentang Hercules, tapi bukan Hercules yang digaungkan orang kufar, beda. Ini bahasa hadisnya Hiraqla. Hiraqla itu penguasa Rum. Ini bertanya tentang Rasulullah SAW karena kabar kenabian beliau sudah sampai di Rum itu. Ya, imperium besar pemilik dunia barat. Kalau imperium pemilik dunia timur, Parsi. Musalla Ibrahim Farsi. Ya, gitu. Kemudian Kullahum inni sa'ilun hadan hadar rajul. Saya ulangi ya. Fa in kadzabani fakadzibu fa wallahu laula al haya'u min an ya'thiru alayya kadiban lakadzabtu anhu thumma kana awwala ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabu fikum qultu huwa fina dhu nasabin qala fal qala hadzal qawla minkum ahadun qattu qablah qultu la qala fal kana min aba'ih
min malik? Qultu la. Qal fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Faqultu bal du'afa'uhum. Qal ayaziduna am yankusun? Qultu bal yazidun. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبي فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن يدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سورة آل عمران. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخاف ملك بني الأصفار فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى دخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إيليا وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوا إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان
يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوا أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له بروميا وكان نذيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأنه هرقل. Selesai. Sekarang terjemahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Abu Sufyan bin Harb mengabarkan kepadanya bahwa Heraklius mengutus orang kepadanya ketika ia berada dalam salah satu kafilah Quraisy. Saat itu mereka sedang berdagang di Syam di tengah-tengah masa perjanjian gencatan senjata yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Sufyan dan kaum kafir Quraisy. Lalu mereka mendatangi Heraklius ketika mereka sedang berada di Ilia, salah satu wilayah di Rum. Heraklius memanggil mereka ke majelisnya dan di sekelilingnya ada para pembesar Romawi. Ia lalu memanggil mereka dan memanggil penerjemahnya. Ia berkata, siapakah di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan lelaki yang mengaku nabi ini? Abu Sufyan berkata, aku. Menjawab, akulah yang paling dekat nasabnya. Lalu Heraklius berkata, dekatkanlah ia padaku dan didekatkanlah rekan-rekannya, lalu jadikanlah mereka di belakangnya. Lalu ia berkata kepada penerjemahnya, katakan kepada mereka, aku bertanya kepada orang ini tentang lelaki yang mengaku bahwa dirinya nabi. Jika ia berbohong kepadaku, dustakanlah ia oleh kalian. Maka Abu Sufyan berkata, demi Allah, seandainya tidak ada rasa malu dari tuduhan mereka bahwa aku berdusta, pasti aku berdusta. Abu Sufyan ini masih musuh sama Nabi loh, masih belum masuk Islam ya. Namun ketika dia berada di wilayah Romawi, dia diperintahkan untuk menghadap rajanya dan ditanya. Raja sudah mendengar ada orang laki-laki yang mengaku sebagai nabi, dan Romawi bagian dari ahli kitab. Mereka memahami pasti ada nabi, setelah Nabi Isa mesti ada nabi, mereka yakin itu. Namun ditanya ya, tahu bahwa Abu Sufyan dari Arab, beda ya. Kalau Bani Asfar itu Romawi itu orang yang kuning-kuning ya, seperti orang bule. Beda kalau orang Arab, ketahuan betul beda memang. Maka didatangkan Abu Sufyan beserta para teman-temannya, ditanya sama Heraklius. Kemudian yang pertama kali ia tanyakan kepadaku, kata Abu Sufyan, tentang Rasulullah, tentang Muhammad adalah ia berkata, bagaimana nasabnya di antara kalian? Nasab ya, orang-orang yang mengaku nabi ini nasabnya seperti apa? Katanya Heraklius. Maka aku menjawab, kata Abu Sufyan, dia adalah orang yang terpandang di antara kami. Memang beliau adalah Bani Hashim ya, yang menguasai Ka'bah, yang menguasai urusan Masjidil Haram, menguasai urusan Makkah. Abdul Muttalib pembesarnya Quraisy, dan memang beliau orang terpandang. Jujur Abu Sufyan ngomongnya ya, dia adalah orang yang terpandang di antara kami. Heraklius bertanya, apakah ada yang mengatakan perkataan ini seorang saja di antara kalian sebelumnya? Aku menjawab tidak. Heraklius berkata, apakah di antara leluhurnya ada yang menjadi raja? Aku menjawab tidak. Heraklius berkata, apakah pengikutnya orang yang terhormat atau orang yang terlemah? Aku menjawab, bahkan orang-orang yang lemah yang mengikuti. Maksudnya yang mengikuti Rasulullah orang-orang lemah. Aku menjawab, bahkan orang yang lemah, kata Abu Sufyan. Heraklius bertanya, apakah mereka bertambah atau berkurang? Maksudnya pengikutnya Rasulullah itu bertambah atau berkurang? Aku menjawab, bahkan bertambah. Heraklius bertanya, apakah ada seseorang yang keluar atau murtad lagi dari agamanya setelah ia masuk ke agama tersebut karena marah kepadanya? Aku menjawab tidak. Heraklius berkata, apakah kalian menuduhnya berdusta sebelum ia mengatakan apa yang telah ia katakan? Aku menjawab tidak. Heraklius berkata, apakah ia berkhianat? Aku menjawab tidak. Dan kami sedang mengadakan perjanjian gencatan senjata dengannya sekarang.
Kami tidak tahu apa yang sedang ia lakukan dengan perjanjian tersebut. Abu Sufyan berkata, demi Allah, aku tidak dapat menambahkan satu kata pun selain ini. Heraklius berkata, apakah kalian memeranginya? Aku menjawab, iya. Heraklius bertanya, bagaimana kalian memeranginya? Aku menjawab, peperangan yang terjadi antara kami dan dirinya saling bergantian. Terkadang ia menang dan terkadang kami yang menang. Heraklius berkata, apakah yang ia perintahkan kepada kalian? Aku menjawab, ia berkata, sembahlah Allah semata dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu pun dengannya. Tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Ia juga memerintahkan kami untuk mengerjakan sholat, sedekah, jujur, menahan diri dari yang haram, dan silaturahim. Kemudian ia berkata kepada penerjemahnya, sudah interview selesai dengan Abu Sufyan, Heraklius berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya, karena beda bahasa bule sama bahasa Arab, beda, butuh penerjemah. Kemudian ia berkata kepada penerjemahnya, Heraklius berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya, aku bertanya kepadamu tentang nasabnya di antara kalian, dan engkau menyebutkan bahwa dirinya adalah orang terpandang di antara kalian. Demikian juga rasul-rasul yang diutus, mereka adalah orang-orang terpandang di kaumnya. Heraklius ini bukan orang bodoh tentang utusan Allah itu. Dia ahli kitab, dia ngerti para nabi itu orang-orang mulia semua. Makanya pertama ditanya nasabnya. Rasul orang mulia, benar. Satu ciri pertama sudah benar. Penerjemahnya sudah disuruh nyampaikan. Penerjemahnya nyampaikan kepada Abu Sufyan bahwa raja berkata seperti itu. Kata Heraklius, demikian juga rasul-rasul yang diutus, mereka adalah orang-orang terpandang di kaumnya. Aku bertanya kepadamu, apakah seseorang pernah mengatakan apa yang dikatakan sebelumnya? Engkau menjawab, tidak. Maka aku berkata, seandainya ada yang mengatakan perkataan tersebut sebelumnya, aku pasti berkata, ia adalah orang yang mengikuti perkataan yang sudah pernah dikatakan sebelumnya. Gak ada. Ya, di Jazirah Arab ribuan tahun, ya, bahkan tidak ada satupun penyeru seperti Rasulullah SAW. Gak ada yang menyeru seperti Nabi. Artinya Nabi tidak lagi mengikuti orang-orang sebelumnya. Sekiranya Abu Sufyan mengatakan, oh ya ada sebelum Muhammad itu ada yang ngomong seperti itu, pasti Heraklius menjadi ragu. Namun tidak seperti itu, tidak ada. Ya, itu adalah ucapan yang awal. Aku bertanya kepadamu, apakah ada leluhurnya yang menjadi raja? Engkau menjawab tidak. Maka seandainya di antara leluhurnya ada yang menjadi raja, pasti orang tersebut sedang menuntut kerajaan leluhurnya. Aku bertanya kepadamu, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum ia mengatakan apa yang dikatakannya sekarang, dan kau meyakini tidak? Aku tahu ia tidak akan berdusta atas nama orang-orang dan berdusta atas nama Allah. Aku bertanya kepadamu, apakah yang mengikutinya orang-orang terhormat atau orang yang lemah? Engkau menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang lemah, dan mereka itulah para pengikut para rasul. Artinya sebelum menjadi rasul, Nabi tidak pernah berdusta. Bahkan dijuluki Al-Amin, dapat dipercaya, sangat jujur. Ya, maka Heraklius menyebutkan itu cirinya. Pengikutnya orang terpandang itu orang-orang lemah. Orang-orang lemah. Mus'ab bin Umair, Bilal bin Robah, orang-orang lemah. Sumayyah, syahid yang pertama, ya, dan seterusnya. Orang-orang yang lemah. Kemudian aku, kata Heraklius, engkau menyebutkan bahwa mereka adalah orang yang lemah menjadi pengikut, dan mereka itulah para pengikut para rasul. Aku bertanya kepadamu, apakah mereka bertambah atau berkurang? Pengikutnya Nabi itu semakin bertambah atau berkurang? Engkau menjawab bahwa mereka bertambah. Demikian juga dengan iman sampai ia menjadi sempurna. Aku bertanya kepadamu, apakah ada seseorang yang murtad lagi setelah ia masuk kepada agamanya karena kecewa kepadanya? Maka aku menyebutkan tidak. Demikianlah iman ketika kecerahannya telah memasuki relung hati. Aku bertanya kepadamu, apakah ia berkhianat? Engkau menyebutkan bahwa ia tidak berkhianat. Demikian juga para rasul, mereka tidak berkhianat. Aku bertanya kepadamu, apa yang ia perintahkan kepada kalian? Engkau menyebutkan bahwa ia memerintahkan kalian untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, melarang kalian menyembah berhala, dan memerintahkan kalian sholat, sedekah, jujur, serta menahan diri dari yang haram. Maka jika yang engkau katakan itu benar, ia, maksudnya Muhammad, akan menguasai tempat kedua kakiku ini. Heraklius sudah paham. Kalau yang kau ucapkan benar semua itu, maka orang itu akan menguasai tempat berdirinya kakiku ini. Ya benar saja. Walaupun bukan melalui Rasulullah SAW, di masa Umar lah Romawi itu tunduk kepada Islam, tapi ucapannya benar. Islam akan menjangkau seluruh dunia. Ikhwatal iman, ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyat ini ya.
Kemudian aku sudah tahu kalau ia akan keluar, tetapi aku tidak mengira bahwa ia muncul dari kalian. Sama seperti orang Yahudi pun berharap munculnya dari Bani Israel, ya. Tapi nggak nyangka ternyata keluarnya dari bangsa Arab. Aku tidak menyangka, kata Heraklius. Tapi Heraklius sudah mengimani, dia yakin benar sudah itu orang. Seandainya aku tahu bahwa aku akan sampai pada masanya, pasti aku sangat ingin bertemu dengannya. Seandainya aku ada di hadapannya, pasti aku akan mencuci kakinya. Ini raja, ibu-ibu. Raja bersedia mencuci kakinya Rasulullah SAW, karena memang beliau seorang nabi. Ini awal, namun sayang nanti Heraklius di akhir hadis dia tidak menerima karena melihat kaumnya menolak semua. Ya, dia sayang, sebenarnya sudah mengimani hatinya, tinggal berikrar saja itu. Ya. Kemudian ia meminta surat Rasulullah SAW yang dibawa oleh Dihya untuk pembesar Busra. Dihya pun menyerahkannya kepada Heraklius. Lalu ia membacanya, isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad, hamba dan utusan Allah, kepada Heraklius, pembesar Romawi, rajanya Romawi. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Nabi tidak mengatakan Assalamualaikum, semua keselamatan untukmu, tidak. Namun wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Maksudnya mengikuti Islam ya selamat, tidak mengikuti Islam tidak selamat. Al-huda adalah ad-dinul Islam. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Kata Rasulullah, dari Muhammad, hamba dan utusan Allah, kepada Heraklius, pembesar Romawi, raja Romawi, semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya aku mengajakmu dengan ajakan Islam. Masuk Islamlah engkau, pasti engkau akan selamat. Ya. Ini jeda sudah antara pertemuan dengan Abu Sufyan, itu jeda sampai ada pertemuan kembali dengan utusan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Dihya. Dihya ini sahabat sangat ganteng, sehingga malaikat Jibril pun ketika berwujud manusia menggunakan wajahnya Dihya. Tetangga Mus'ab Aksi juga namanya Dihya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya aku mengajakmu dengan ajakan Islam. Masuk Islamlah engkau, pasti engkau selamat, dan pasti Allah akan memberimu pahala 2 kali lipat. Namun jika engkau menolak, maka bagimu dosa para pengikut Arisiyin, pengikut Aris. Ini penting ya. Pembesar itu kalau masuk Islam, kepala suku kalau masuk Islam, semua pasti mengikuti itu. Ibaratnya dia akan membawa pahala yang banyak. Kalau dia yang tahu kebenaran, dia menolak, sehingga seluruh kaumnya pun tidak mengetahui kebenaran, dia dosanya double. Anda tahu dakwah dari para dai yang di pelosok-pelosok Papua itu, sebut saja Al-Ustadz Fadlan Garamatan itu ya. Dakwanya ke Papua, orang-orang ya Allah primitif. Ya, sabun saja tidak tahu loh. Ya, jangan tanya pakaian, tidak berpakaian mereka itu. Bisa mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bayangin, siapa dulu yang dipegang? Kepala sukunya. Kepala sukunya dulu didakwai, diajak. Dia mau, dia ngomong sama pengikutnya, nurut semua. Kebetulan pengikutnya ini memang nggak tahu apa-apa, apa kata kepala suku. Tapi bangsa Romawi enggak. Ya, rajanya ini punya penasehat, pembesar-pembesar ini yang bermain mereka ini. Sehingga nanti di akhirnya Heraklius tidak bisa mempengaruhi pengikutnya karena penasehat-penasehatnya sudah punya ilmu yang menolak. Kemudian kata Rasulullah SAW, membaca di surat itu Nabi menulis firman Allah yang artinya, Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Saya bacakan, katakanlah wahai ahli kitab, kemarilah kalian kepada kalimat yang sama di antara kami dan kalian, agar kita tidak menyembah kecuali Allah. Sama Yahudi Nasrani itu mereka maghdub waddal. Yang Yahudinya dimurkai sama Allah, Nasraninya itu sesat karena mereka merubah-rubah isi kitab suci. Intinya Allah itu merintahkan sama, kalimatnya sama, ya, jangan beribadah kepada selain Allah. Namun orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah disembah. Nasrani mengatakan Isa atau Yesus adalah putra dari Allah. Trinitas. Kemudian Allah mengatakan, mengingatkan kembali dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Kataan Allah ahad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Gak boleh seperti itu.
Sebenarnya intinya agama samawi, ahli kitab ya, dengan ad-dinul Islam itu sama. Tapi orang-orang yang buruk, mereka tangan-tangan kotor mereka merubah-rubah dari isi kitab suci mereka, sehingga tidak menjadi suci. Injil atau Bible zaman sekarang dan Taurat zaman sekarang ini tidak lagi suci, bukan kitab suci, karena sudah diubah-ubah oleh tangan-tangan yang kotor. Ibu-ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, surat Ali Imran ayat 64, katakanlah wahai ahli kitab, kemarilah kalian kepada kalimat yang sama di antara kami dan kalian, agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai ilah selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Abu Sufyan berkata, ketika ia mengatakan perkataannya tersebut dan setelah selesai membaca surat itu, banyak suara ribut di hadapannya dan suara-suara pun meninggi. Lantas kami pun dikeluarkan. Maka aku berkata kepada para sahabatku ketika kami dikeluarkan, sungguh besar perkaraan Abu Kafsyah ini. Ya, sampai ditakuti oleh raja bangsa berkulit kuning. Abu Sufyan semakin takjub dengan Rasulullah SAW. Ya, sampai ngocok surat itu, gempar ini kerajaan Romawi. Anda bisa bayangkan, suratnya Rasulullah SAW bikin gempar goncang kekaisaran Romawi. Maka aku semakin yakin dengan perkara Rasulullah SAW bahwa ia akan menang sampai Allah memasukkanku ke dalam Islam, kata Abu Sufyan. Dan adalah Ibnu An-Nadhur, penguasa Ilya dan sahabat Heraklius, merupakan atap bagi orang-orang Nasrani Syam, yang menceritakan bahwa Heraklius ketika tiba di Ilya pada suatu hari yang menjadi orang yang bengis, sampai sebagian komandan-komandan pasukannya berkata, kami tidak mengenali dirimu. Ibnu An-Nadhur berkata, Heraklius adalah seorang peramal bintang. Ia berkata kepada mereka, komandan pasukannya, ketika mereka bertanya kepadanya, aku melihat pada malam ini ketika melihat bintang-bintang, seorang raja yang berkhitan telah muncul. Siapakah yang berkhitan dari umat ini? Mereka menjawab, tidak ada yang berkhitan kecuali orang-orang Yahudi. Janganlah urusan mereka ini menyedot perhatianmu. Tulis saja surat kepada penguasa Madain, kerajaanmu. Mereka pasti akan membunuh orang-orang Yahudi yang tinggal bersama mereka. Ya, mimpi Heraklius ini ada raja yang berkhitan. Ya, karena Alkitab pada zat itu tidak berkhitan orang-orang Nasrani, yang berkhitan orang Yahudi. Taunya cuma itu, padahal Islam berkhitan. Kemudian kata penasehatnya, bunuh saja semua orang Yahudi biar tidak membahayakan kerajaan. Maksudnya seperti itu. Ketika mereka sedang sibuk dengan perkara itu, dibawakan kepada Heraklius seorang lelaki yang diutus oleh Raja Ghassan mengabarkan tentang berita Rasulullah SAW. Ketika Heraklius menanyakan tentang kabar tersebut, ia berkata, pergilah kalian, lihatlah apakah maksudnya utusan tersebut berkhitan atau tidak. Maka mereka pun meyakinkan melihatnya, lalu menceritakan kepada Heraklius bahwa orang tersebut berkhitan. Dan Heraklius bertanya kepadanya tentang orang-orang Arab. Orang tersebut menjawab, mereka semua berkhitan. Orang Muslim berkhitan. Maka bukan orang Yahudi berarti. Yang dilihat dalam mimpinya Heraklius itu menjadi raja itu. Ya. Heraklius lantas berkata, ini orang yang dalam ramalannya adalah raja umat atau kaum ini. Ia telah muncul. Kemudian Heraklius menulis surat salah seorang sahabatnya di Rumia. Ia adalah tandingannya di dalam ilmu. Dan Heraklius melakukan perjalanan ke Hims. Maka ia tidak meninggalkan Hims sampai tiba kepadanya sepucuk surat dari sahabatnya yang isinya sama dengan pandangan Heraklius tentang munculnya Nabi SAW, dan ia adalah seorang Nabi. Maka Heraklius mengizinkan kepada para pembesar Romawi di istananya di Hims untuk memasukinya. Lalu ia memerintahkan untuk mengunci pintu-pintunya, maka pintu-pintunya pun dikunci. Hims itu wilayah di Syam. Kemudian ia muncul lalu berkata, wahai bangsa Romawi, apakah kalian ada dalam kebahagiaan dan petunjuk? Dan apakah kerajaan kalian ini kokoh? Lalu kalian akan membaiat Nabi ini? Sontak mereka pun berlarian seperti larinya kuda zebra ke pintu-pintu istana. Tapi mereka mendapati pintu-pintu tersebut telah terkunci. Ketika Heraklius melihat mereka lari dan tidak mungkin beriman, ia berkata, kembalikan mereka kepadaku. Dan ia berkata, aku berkata seperti tadi hanya untuk menguji keteguhan kalian terhadap agama kalian. Maka sungguh aku telah melihatnya. Mereka pun lalu bersujud kepadanya dan meridhoinya. Maka itulah akhir keadaan dari Heraklius atau Hercules. Artinya begitu umat ya dan dari rakyatnya tidak ada yang setuju untuk membaiat Nabi, untuk menerima kenabian Nabi Muhammad SAW, mereka berlari-lari. Tapi sebenarnya Heraklius sudah bikin semacam strategi ya, ditutup semua pintu-pintu. Dan itu ruangannya sangat besar. Maka ketika mereka lari semuanya tidak bisa keluar dari istana, kemudian Heraklius menyeru, ayo kembali semuanya.
Saya tadi hanya menguji keimanan kalian. Artinya kalian tetap setia dengan agama nenek moyang kalian. Aku pun seperti itu, maksudnya Heraklius. Maka Heraklius pun disembah lagi. Dalam hadis ini disebutkan bahwa mereka pun lalu bersujud kepada Heraklius dan meridhoinya. Maka itulah akhir keadaan dari Heraklius. Ya, sangat disayangkan. Ilmunya menerima, hatinya menerima, hanya karena takut pengaruhnya hilang, maka dia tetap dalam keadaan jahiliyah, dalam kekufurannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baca hadis tadi 1,5 jam beserta terjemahnya. Sah ya? Kita tadi baca hadis ke-6 setengah 11. Sekarang jam 11 lebih hanya membaca hadis ke-7. Alhamdulillah, ini nikmatnya kita khataman, dan insyaallah pertemuan berikutnya kalau ada umur panjang, ada waktu, kita lanjutkan di kitab iman hadis yang ke-8 fa insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu, dan mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata dan sebagainya. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdak la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka minal khair ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka an taj'ala aqibatahu lana rusyda wa nas'aluka ma qadaita lana min amrin an taj'ala aqibatahu lana rusyda. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da' wa shifaan min kulli da' wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya sami'ud du'a ya rahmanur rahim. Nahnu ibaduka ya rabbana fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.